Baik, selamat sore untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak dosen selaku pembimbing mata kuliah Ekonomi Indonesia Pak Nufi dan serta teman-teman yang saya cintai. Izinkan saya untuk memperkenalkan nama terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alfiana Winibolu, NPM 28. Di sini saya akan membahas sedikit tentang sistem perekonomian yang diterapkan oleh Indonesia, jenis kebijakan pemerintah dalam perekonomian menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sistem perekonomian yang diterapkan oleh Indonesia dalam sistem perekonomian Pancasila, maka secara normatif Pancasila dan Undang-Undang adalah landasan ideal sistem perekonomian Indonesia. Nah, di mana dasar politik perekonomian diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 33 yang berbunyi yang ayat 1, di mana perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas atas kekeluargaan. Pada ayat yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada ayat yang keempat, di mana perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, kesatuan ekonomi nasional. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dapat diatur dalam undang-undang. Nilai-nilai dasar perekonomian Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 33. Yang pertama ada kerjasama. Yang kedua ada kekeluargaan, yang ketiga gotong royong, dan yang keempat ada keadilan. Adapun karakteristik sistem ekonomi Indonesia, di mana kegiatan ekonomi itu merupakan kegiatan bersama atau gotong royong dengan mengedepankan hubungan kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang bersifat strategis dan merupakan hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Alasan pemerintah menguasai produksi barang-barang strategis baik yang ada di tanah air Indonesia semata-mata untuk kemakmuran rakyat. Indonesia menggunakan sistem ekonomi campuran, di mana disebut juga sistem ekonomi Pancasila. Kegiatan ekonomi yang dilakukan juga harus memiliki prinsip yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pemerintah juga mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh swasta secara umum, agar itu terhindar dari praktik kecurangan seperti penipuan, praktik monopoli yang merugikan, serta mafia perdagangan. Tujuannya agar tercipta keadilan di tengah-tengah masyarakat. Wujud dari penerapan ayat ini dapat digalakkan dalam program badan usaha koperasi dengan tujuannya salah satunya adalah untuk mensejahterakan anggota serta masyarakat. Barang-barang yang dianggap sangat penting bagi ekstensi negara yang dibutuhkan banyak orang tidak boleh disarankan diserahkan pada pihak swasta, di mana negara dapat membuat kebijakan, mengurus, mengatur, mengelola, dan mengawasi produksi strategis tersebut. Jika kekayaan tersebut dibiarkan begitu saja jatuh pada pihak yang salah, maka kemakmuran masyarakat tersebut dibiarkan begitu saja jatuh pada pihak yang salah, maka kemakmuran masyarakat dalam memanfaatkan kekayaan tersebut sulit terwujud. Walau begitu, sistem ekonomi Pancasila mengedepankan peran bersama dari pihak pemerintah maupun swasta dalam mengelola perekonomian. Hal tersebut diwujudkan dalam pembagian peran yang jelas antara badan usaha, yaitu badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta. Pemerintah itu mengelola barang-barang yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, sedangkan selebihnya itu diperkenankan dikelola swasta dengan pengawasan dari pemerintah.
Artinya, jangan sampai terjadi eksploitasi yang berlebihan, agar generasi berikutnya dapat memanfaatkan pula kekayaan alam yang ada dan juga menjaga lingkungan. Kebijakan pemerintah di bidang ekonomi. Yang pertama itu ada kebijakan fiskal, di mana kebijakan fiskal itu adalah jenis kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yang dimana kebijakan ini berhubungan dengan pendapatan dan pengeluaran negara. Yang kedua ada kebijakan moneter, di mana kebijakan moneter pemerintah di bidang ekonomi selanjutnya adalah kebijakan moneter, yang kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mengontrol dan mengatur peredaran uang. Yang ketiga ada kebijakan keuangan internasional. Kebijakan selanjutnya adalah kebijakan keuangan internasional. Kebijakan uang internasional adalah jenis kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah yang berhubungan dengan keuangan. Yang keempat ada kebijakan perdagangan internasional. Adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi perdagangan internasional. Adapun kasus yang dapat dibahas saat ini menurut saya itu pada pasal 33 Undang-Undang Dasar pada tahun 1945 merupakan fundamen sistem perekonomian nasional. Pada pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 menegaskan bahwa perekonomian itu disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Makna yang terkandung dalam ayat tersebut sangat dalam yakin, di mana sistem ekonomi itu yang dikembangkan seharusnya tidak basis, di mana persaingan serta atas asas sangat individualistik. Demikian pula pada pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 memberikan maklumat di mana yang sangat terang benderang bahwa pemerintah itu memiliki peran yang sangat besar dalam kegiatan ekonomi, bukan hanya dilakukan oleh masyarakat, swasta, ataupun individu, terutama untuk cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Kemudian, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya juga itu harus dikuasai oleh negara sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Selama ini juga telah terjadi eksklusivisme pembangunan. Peran pemerintah dalam sistem perekonomian sistem ekonomi Pancasila, yaitu memegang aset-aset vital negara yang untuk kepentingan seluruh masyarakat. Sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila, di mana sistem mengedepankan sistem kekeluargaan. Pemerintah memegang peranan penting dalam perekonomian, yaitu memegang aset-aset penting negara untuk kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, adapun realisasi dari kebijakan tersebut, di mana sasaran yang ingin dengan pembentukan Republik Undang-Undang ini adalah untuk mewujudkan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Di dalam demokrasi, ekonomi itu harus memuat partisipasi masyarakat dalam 3 level sekaligus. Yang pertama adalah bahwa seluruh anggota masyarakat harus terlibat dalam proses produksi. Tidak diperbolehkan, harus dihindari kegiatan produksi itu dilakukan hanya oleh sebagian masyarakat. Seluruh masyarakat terlibat di dalam kegiatan produksi. Yang kedua, bahwa partisipasi harus dimaknai juga bahwa masyarakat turut menikmati hasil produksi nasional.
ada kenyataan bahwa mereka terlibat dalam kegiatan produksi, misalnya sebagai pekerja, tetapi dari produksi itu mereka tidak mendapatkan ataupun bahkan dalam pengertian yang lebih moderat, mereka hanya mendapatkan bagian yang sedikit. Dan yang terakhir, partisipasi dalam demokrasi ekonomi dimaknai faktor produksi yang lainnya. Tidak diperbolehkan faktor ekonomi, faktor produksi itu mengerucut di dalam satu kelompok masyarakat saja. Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara itu menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Demikian pula bumi, air, kekayaan alam terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakannya sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Mengingat minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang strategis, keterbarukan yang dikuasai negara dan merupakan komoditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan baku industri, pemenuhan kebutuhan energi di dalam negeri dan penghasil devisa negara yang penting, maka pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang Dasar tahun 1945 tersebut, setelah 4 dasawarsa sejak berlakukan Undang-Undang Nomor 44 tahun 1960 tentang dalam rangka pemenuhan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, setelah 4 dasawarsa sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 44 pada tahun 1960 tentang pertambangan minyak dan gas bumi dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1971 tentang perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi negara. Dalam pelaksanaannya ditemukan berbagai kendala karena substansi materi kedua undang-undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sekarang maupun kebutuhan masa depan. Dalam menghadapi kebutuhan dan tantangan global pada masa yang akan datang, kegiatan usaha minyak dan gas bumi dituntut untuk lebih mampu mendukung kesinambungan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Strategi yang sesuai menurut pendapat saya tentang dasar-dasar perekonomian menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, di mana pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pesan moral dan pesan budaya dalam Konstitusi Republik Indonesia, di mana di bidang kehidupan ekonomi, pasal ini bukan sekedar memberikan petunjuk tentang susunan perekonomian dan wewenang negara mengatur kegiatan perekonomian, melainkan mencerminkan cita-cita, suatu keyakinan yang dipegang teguh serta diperjuangkan secara konsisten oleh para pemimpin pemerintah. Pesan konstitusional tersebut tampak jelas bahwa yang dituju adalah suatu sistem ekonomi tertentu, bukan ekonomi kapitalistik atau berdasarkan paham individualisme, di mana namun suatu sistem ekonomi berdasarkan kebersamaan dan berdasarkan asas kekeluargaan. Para pemimpin Indonesia yang menyusun Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai kepercayaan di mana bahwa cita-cita dan keadilan sosial dalam bidang ekonomi dapat mencapai kemakmuran yang merata, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu dibentuklah dalam Undang-Undang Dasar pada tahun 1945, di mana pasal 33 berada dalam bab 14 dengan judul kesejahteraan sosial. Maksudnya pasal 33 Undang-Undang Dasar adalah
1945 adalah suatu ekonomi sosial itu harus itu berdasarkan kemakmuran dan merata dan berdasarkan asas kekeluargaan serta keadilan. Demikian hasil dari hasil jawaban dari saya. Mohon maaf jika ada kurang kata. Terima kasih. Selamat sore.